Gua warning dulu, jangan goreng sepatu ini. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue bersama gorengan terhangat 2025. Apalagi kalau bukan Asics Gel Kayano 14. Ya sebenarnya goreng-gorengnya udah dari tahun kemarin. Tahun ini kelihatannya makin parah gorengannya karena ya itu deh ya, kalian tau lah gimana cepat habisnya sepatu ini di mana-mana. By the way, kita beruntung banget bisa dapat sepatu ini dengan harga under retail ya. Karena sebenarnya kalau kalian gercep bisa dapat harga under retail sih di beberapa retailer-retailer resmi. Nah, kita dapatnya itu di Kik Avenue kemarin dengan harga yang cukup cakep. Dan kalau kalian mau juga nanti adalah di akhir biar kalian nggak boncos-boncos amat dan diskonnya jadi lebih dalam. Oke, fokus dulu ya. Kita mau bahas sepatunya dan mungkin sedikit boxnya ya. Kalau udah ada box coklat-coklat gini, biasanya gue udah tenang sih sama kualitas sepatunya. Ya bukan karena ada logo Apple atau Xiaomi-nya gitu ya, enggak. Karena ada logo 910 kebaliknya ini, biasanya kualitasnya juga juara. Nah, tapi gue kok agak sangsi sama sepatu ini ya, karena ini tuh teknologi belasan tahun yang lalu guys, rilisnya tahun 2008. Artinya sebenarnya teknologinya jadul. Nah, entah kenapa banyak orang berpikir ini tuh sesuatu yang wah banget. Gue sebagai pemakai teknologi Kayano terbaru 31, langsung sangsi sama sepatu ini. Ya wajar ya, karena perbedaan risetnya sudah belasan tahun. Kayano 14 ini kalau kita boleh share sedikit, gue ngerti sih kenapa jadi gorengan hangat. Karena memang impresi pertama pas kita pakainya nyaman banget. Ya lebih nyaman daripada yang inisialnya nyaman banget. Kenapa? Karena ini sepatunya sebenarnya berat, tapi pas dipakai ringan. Itu salah satu faktornya. Kalau kalian nanya, kita pun bahkan sudah tes sepatu ini buat berdiri lama dan berbagai macam siksaan lainnya. Jadi biar kalian tahu detail sepatu ini, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Kenapa susah amat? Dan ini dia Gel Kayano 14. Oke guys, to the point aja, gue langsung pengen cerita tentang uppernya yang sangat gue curigai. Insting detektif Conan gue nyala gitu, begitu lihat ada yang beginian, silver bos. Monyel, bos. Nah, biasanya kalau silver gini jarang ada yang pakai material kulit asli karena umumnya lebih banyak tersedia di kulit sintetis. Langsung aja kita bakar. Ternyata hasilnya adalah yes, ini adalah kulit sintetis. Aduh, sayang banget. Ini harganya udah lumayan premium ya, di 2 jutaan. Tapi kulit sintetis, gimana itu ceritanya gitu ya. Padahal kalau kita lihat nih, Asics biasanya pakai yang sintetis yang kurang berkualitas itu di lini yang agak bawahnya, 1130 misalnya. Agak gimana gitu ya, rasa-rasanya gue kok sedih gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita harus buktikan kekuatan dan ketahanannya. Ketahanan apinya jelek. Ketahanan Dremelnya si kulit sintetis ini ya, ternyata biasa aja, nggak spesial. Gue juga agak terkaget-kaget ya pas lihat ini. Bukan kaget karena ketahanannya, enggak. Kaget karena ekspektasi gue ketinggian gitu sama material ini. Ada apa ini? Gue udah tahu sih ini jujur karena gue udah sempat baca run repeat juga berbulan-bulan yang lalu pas lagi ngincer sepatu ini. Mereka udah bilang tuh boxnya, mesh-meshnya itu jelek. Ya kan begitu barang ada kita langsung tes juga dong, hasilnya sama, jebol. Ya gimana ya.
Ini buat standar ASICS nggak oke sih. Bahkan untuk standar kita pun guys, ini nggak oke materialnya. Agak lebih baik kulit sintetisnya karena nggak jebol setelah 10 detik, tapi nggak bisa dibilang bagus juga. Karena ada material sintetis yang kita Dremel ternyata dia masih agak bertahan gitu. Jadi masih so-so lah hasilnya. Material juga pemilihannya bukan yang terbaik. Kok bisa dibilang nyaman banget? Nah, ternyata tuh box yang nggak terlalu kuat ini, terutama material meshnya, gue akan jawab nanti di kenyamanan ya, kenapa dia ternyata sebenarnya baik meskipun kurang tahan. Ya, ada trade off ya, mengorbankan durabilitas untuk kenyamanan ternyata. Satu lagi yang ketinggalan pas bahas upper adalah liningnya. Liningnya juga gue udah tahu sebenarnya kayak gimana, tapi ya kita tes aja dan hasilnya sama. Ya, ini bukan lining yang tahan banget dan dia nggak jebol banget, jadi so-so aja di tengah-tengah. Akhirnya buat kualitas upper kita berikan rating 6,5 dari 10. Ya, ini bukan pengalaman menyenangkan sih membahas Kayano. Biasanya ekspektasi gue Kayano memang sangat tinggi sekali soal material, bahkan mesh-meshannya. Nah, kalau kita lihat, pindah dikit ya, kita ke bawah. Di sini ada insole yang konsisten sama Kayano 30, dia pakai Ortholite. Yeay! Dan rumusnya masih sama Kayano 30, dia alas TA-nya itu dipakai yang tebel. Sama kompetitornya juga sama sih, rumusnya kayak begini ya. Jadi enak empuk begitu kita injak, meskipun ini harusnya ya di bagian soalnya itu keras ya, namanya juga sepatu support stability. Nah, kita masuklah ke midsole-nya. Jadi midsole ini nggak pakai FF Blast Plus bla 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 kayak yang ada di generasi baru, nggak. Ini masih pakai FH biasa yang firm. Feel-nya itu nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras. Itu dibuktikan sama hasil durometer kita, ternyata di angka 16. Oh, empuk juga ya. Ini gue agak kaget, ternyata meskipun kita taunya ini keras, oh ternyata di bagian tempat kita ngetesnya ini, di bagian heel-nya dia lebih empuk lagi loh. Ya, gue bisa salah ternyata ya ekspektasi gue. Nah, ini bolehlah makin menjanjikan nih. Kita coba tes lagi nih karena ada gel ya di sini ya. Begitu kita potong, oh ternyata gelnya sampai ke bawah tumit sedikit, tapi ini nyaman dan kita dapat angka durometer yang oke di 13. Nah, nanti gue akan bahas tentang berfungsi atau enggak si gelnya, tapi biar kalian tahu nih, ukuran gelnya cuma segini nih. Nah, jadi gelnya dari luar ini bukan cuma gimmick doang ditempel di luar, sampai dalam juga. Dan gue mulai mendapatkan satu bukan hikmah sih ya, penerawangan kalau Kayano 14 ini sebenarnya sudah mulai meninggalkan jati dirinya sebagai sepatu stability guys. Jadi dia ini karakternya jadi lebih mirip sepatu cushion yang stabil. Kesimpulan gue kayak gitu ya. Nanti kita coba lihat lagi lebih jauh, tapi sekarang izinkan gue membahas tentang outsole dulu. Nah, stop. Sebelum kita bahas karetnya yang tebel ini, gue mau kasih tau kalian ada plat di sini. Nah, ini positioning platnya seperti torsion system Adidas, tapi fungsinya lebih baik. Kenapa? Karena dia lebar dan pas di arc-nya kalian. Ini membantu juga untuk supporting di tengah-tengah ya. Lebih berfungsi malah daripada torsion system Adidas. Nah, ini sebenarnya agak out of topic dari ngomongin outsole, tapi kalau kita ngomongin kelebaran soalnya, karena kan ciri sepatu stability salah satunya juga ada kelebaran outsole. Ini juga kelebaran midsole dan outsole, ini juga lebarnya cukup baik. Nah, masuklah kita ke pembahasan outsole-nya. Kalau kita lihat tebelnya itu tebel banget, 5 mm si karetnya ini. Kenapa ya? Padahal kalau kita ngetes ASICS biasanya oke aja kok. Kita agak curiga dong. Kita coba tes durometer, angkanya bagus 56,5, dan kita tes Dremel. Gimana hasilnya? Ternyata kayak gini. Dia cuma berkurang 1,6 mm dan by standar kita ini tuh sudah termasuk yang standar tinggi. Kalau kita kasih level 1 2 3 4 5, ini sudah di level 5. Artinya ini tuh sebenarnya outsole-nya bagus loh ketahanannya. Dia kasih lebih tebal lagi ya karena mungkin pertimbangannya gue lihat beberapa giginya itu lebih dalam, mungkin membantu anti slipnya juga ya. Terus untuk wear and tear-nya, untuk ketahanan outsole-nya juga jadinya lebih baik. Nah, ini sangat kita apresiasi sekali dengan rating 9 dari 10. Gokil ya. Jadi buat overall nih keseluruhan material kita berikan rata-rata rating 7,75. Sorry to say, memang ratingnya turun untuk pembahasan uppernya. Kalau kita ngomongin konstruksi, by the way, gue straight to the point aja. Build quality-nya bagus, konsisten, khasnya ASICS. Apalagi ASICS yang diproduksi di Indonesia. Ini barang produksi di Indonesia, by the way. No Vietnam Club. Sumber barangnya juga dari store resmi. Ini ada stiker-stikeran diimpor oleh ASICS Trading, bla bla bla. Ini barang-barang importir resmi ya. Ada ciri-ciri kayak begitunya. Jadi konsisten lah sama penemuan kita kalau ASICS itu jual produksian Indonesia di market Indonesia, dan produksi Indonesia ASICS itu salah satu yang terbaik. Tapi kalau kita lihat khususnya spesimen sepatu
sepatu yang kita dapat saat ini yang dibedah ya. Kita ada 2 di kantor saat ini, satu lagi dites untuk jangka panjang. Yang ini ada sedikit keriput aneh nih. Ini pas proses pemanasannya agak sedikit problem. Ngeganggu nggak? Ke estetika iya, tapi nggak terlalu signifikan. Nggak layak dipermasalahkan sih kalau menurut gue. Nah, ini nggak khasnya Asics. Biasanya sangat rapi sekali. Tapi overall yang lain jahitannya konsisten. Konsistensi jarak antar lubang jahitan juga masih bagus, rapi ya. Kemudian yang paling penting kalau kita coba bongkar bagian depan, bagian belakang itu masih sangat susah kebukanya. Ini ada yang kebuka juga gara-gara strukturnya kan sudah compromise, kita udah potong, tapi kalau overallnya tidak terganggu. Ini masih bagus sekali khasnya Asics, tapi mohon maaf tidak seperti Asics yang rata-rata buat konstruksi kita bisa berikan 9 atau lebih. Ini cuma kita berikan 8,5 ya, karena faktor tadi itu, terutama soal kerapihan sih. Nah, next kita akan bahas yang agak panjang, yaitu kenyamanan. Dari stats dulu ya. Bobot sepatunya 360,9 gram untuk size 42. Berat mungkin, karena ini buat standar sneakers zaman sekarang termasuk yang agak berat ya. Tapi mohon dimaklumi, ini basisnya adalah sepatu stability, dan sepatu stability itu satu pasti berat. Selain keras ya, ternyata feel-nya di kaki itu nggak seberat itu juga. Jadi gua pribadi ngetes, kita ada 2 tester juga di kantor, 3 tester di kantor juga ngetes, dan kita semua mendapatkan jawaban yang konsisten kalau feel sepatu ini tuh lebih ringan daripada berat aktualnya. Yeay! Nah, jadi buat kalian yang nggak suka sepatu berat-berat, mungkin bisa di try on dulu biar tahu ya. Cuman gue bisa menjaminkan ini sepatu lebih ringan feel-nya daripada seharusnya. Oke, kita bahas yang unik lagi, itu di lebar toe box-nya. Dia lebarnya 98,1 mm. Apakah sempit? Enggak, ini medium aja kalau buat standar kita. Tapi sizing Asics itu unik. Jadi kalau kalian terbiasa pakai brand Europe, brand Amrik, kalian harus ada sedikit adjustment. Kemungkinan besar kalian minimal harus naik setengah atau 1 size. Makanya agak nggak cocok juga nih kalau kalian perbandingan ini sebagai sepatu 42 juga. Kenapa gue bilang kayak gitu? Gue mau kasih lihat aja ya. Di sini, ini ternyata 42 setengah. Itu panjangnya 27 cm. Nah, biasanya angka segini itu kita dapatkan di sekitar 42 aja, ya kan? Nah, Asics itu kayak gitu tuh, penyakitnya agak unik. Kalau gue pribadi sih sebenarnya melihat, karena gue user size 46 ya. 46 itu di brand Europe, di brand US itu biasanya 30 cm. Sedangkan Asics 46-nya itu cuma setara 29 cm. Jadi kalian harus naik setengah atau 1. Nah, ini pengalaman gue juga unik. Sebenarnya gue tuh nggak harus naik 1 buat dapat 30 cm. Gue cukup naik setengah aja. Jadi 46,5 itu udah dapat fitting yang pas. Karena kita balik lagi ngebahas toe box di sini. Toe box-nya itu unik. Meskipun di atas kertas dia itu kita bisa bilang biasa-biasa aja, so-so medium, ternyata dia itu punya ruang gerak yang bagus. Kita tarik ya. Tarik-tarik ini masih bisa. Kita butuh breaking dulu sekali pakai, dia itu stretchy. Nah, tadi gue udah janji kan ngomongin soal material yang gak terlalu durable ini. Ternyata material ini tuh melar, main banget. Jadi kalau kaki kalian itu termasuk yang lebar, yang besar, ini bisa main banget nih si materialnya. Jadi mengakomodir kaki kalian. Pun begitu, meskipun sentian panjang insole-nya nggak sesuai sama kalian, mungkin kalian jadinya kayak gue tuh, harusnya mungkin ngambilnya 30 cm, ngambil 47, ternyata 46,5 aja udah muat. Nah, itu yang harus kalian consider juga. Nah, gue sendiri ngelihat Kayono 14 ini ada di Kick Avenue, jelas ya, tempat kita beli, ada lagi di Atmos, jadi kalian bisa main ke sana. Kalau buat store Asics-nya yang monobrand, itu jarang punya stok, dan jangan samain sama fittingnya NYC ya, beda. Nah, kenapa ada ruang gerak buat jari-jarinya ini? Meskipun tadi angkanya kecil tadi, ini buat kalian kalau jalan lama kakinya bengkak, masih ada ruang lah di kakinya, dan ini artinya proof buat jalan lama. Kita cek juga instepnya 78,5. Ini sebenarnya sudah termasuk yang tinggi by default standar, karena lidahnya dia tuh nggak terlalu main, nggak terlalu naik turun gimana banget. Jadi by default sudah termasuk yang punggung kakinya tinggi. Kita bahas heel dropnya dulu ya. Singkat, heel dropnya itu 11,2 mm. Jadi bukan yang tinggi banget, so-so lah, masih standar, masih acceptable, 1,1 cm berarti ya. Kita balik lagi bahas tentang kenyamanan dan performa. Kita ngetes dari segi torsional rigidity, ini relatif baik ya, bahkan cenderung agak kaku sebenarnya. Kemudian
stability di heel counternya ini juga baik ya, jadi nggak sampai yang ngekang support ngunci gimana banget, nggak. Dia masih ada kelenturan, tapi sangat kerasa sekali supportnya di sini. Dan untuk rigidity ini wajar karena dia aslinya sepatu lari. Ya dulu kan sepatu lari kayak begini ya. Kalau kita bahas enak atau enggaknya dipakai jalan, ya ini enak buat dipakai jalan. Satu, karena feel ringannya itu tadi. Terus yang kedua, support-supportnya juga baik. Dan yang ketiga, rockernya sangat kentara sekali nih, kelihatan ya. Jadi rockernya ini kerasa membantu langkah kita. Cuman, nah berbeda dengan Kayano yang lebih modern, dia ada apa ya? Potensial posisi jari kakinya jadi kayak hammer toe gitu, agak naik di sini. So, harus hati-hati juga. Nah, pertanyaannya, cocok nggak buat berdiri lama? Jawaban singkatnya, ya, sangat cocok sekali. Ada beberapa alasan. Ini ya, meskipun kalau kita nihilkan tadi ya potensi hammer toe-nya, ya ini ternyata nggak terlalu mengganggu. Misalkan kalau dibandingin sama Ultraboost gitu ya. Nah, bagian alas ininya tuh empuk, khasnya Asics lah standar. Insole ortolite-nya empuk. Nah, dua ini udah ngasih cushion yang cukup buat kaki kamu. Kemudian support-supportnya itu baik dengan heel drop yang oke, yang so-so. Ini support-supportnya itu enak sekali buat jangka panjang, terutama di bagian tumit karena ada gelnya. Nah, kalau kalian bilang, oh gelnya kecil, gimmick nggak berasa? Stop, tunggu dulu. Ini tuh berasa sekali gelnya. Jadi karena ada gelnya ini nih, dia ramah sama tumit kalian. Suka ada nggak yang ngerasa sepatunya itu pedes di tumit kalau berdiri lama? Ya mungkin merek sebelah yang 2 huruf, itu banyak banget yang curhat sama gue di kolom komen. Pedes kalau dipakai berdiri lama. Sepatu yang ada gelnya itu berasa sangat membantu untuk kita berdiri lama. Jadi approve untuk berdiri lama. Nah, oh ya tambahan aja catatan dari tester, ternyata si ini nih, bagian support ini kerasa banget nge-support kakinya. Kemudian insole yang meninggi ini itu kerasa menekan arch kaki kalian. Nah, si arch-nya ini jadi lebih nyaman, apalagi kalau lagi sakit misalnya. Semua tester kita sepakat untuk memberikan rating 8,5 untuk kenyamanan dan performance. Oh iya, ada beberapa catatan yang gue lupa bahas tentang breathability. Ini sepatu tuh adem banget, breathability-nya bagus. Kemudian untuk grip juga di permukaan licin oke. Permukaan basah juga terbilang masih bisa diterima banget. Nah, satu POV lain, apakah ini masih ada fungsi stability-nya? Gue menyaksikan sebagai user sepatu stability tidak menemukan segitunya support untuk stability yang proper, yang mumpuni di sini. Meskipun sebenarnya udah checklist semua, tapi karakternya itu loh jauh lebih dekat sama sepatu cushion. Jadi ini adalah sepatu cushion yang stabil kalau gue boleh bilang. Nah, correct me if I'm wrong, tapi temuan kita kurang lebih seperti itu. Bukan menihilkan fungsi stability-nya ya. Memang ada kalau buat standar zaman sekarang, tapi kurang maksimal aja. Jadi Kayano 14 mungkin akan banyak bermanfaat buat teman-teman yang lain. Jadi tolong jangan digoreng, tolong jangan dihabisin stoknya bos. Kenapa? Ya itu tadi. Apalagi harganya sebenarnya relatif make sense ya. Gua lihat harga Atmos itu 2,2 meskipun beberapa store yang lain 2,5, 2,6. Harga agak digorengnya agak tinggi bahkan. Tapi ini harganya masih make sense ketimbang kompetitornya dia itu sebenarnya NB990 D3 yang masih dijual 4 jutaan lebih, 4,5 bahkan. Jadi kayak begitu aja guys pembahasan kita hari ini. Untuk rating totalnya sebenarnya 8,25. Jadi ini sepatu yang menarik. Kalian punya pengalaman apa bersama Kayano 14? Boleh komen di bawah. Dan sesuai janji gue, kalau kalian mau belanja Kayano 14 ini di King Avenue dengan diskon yang lebih dalam, tolong masukin kode vouchernya ini ya. Karena kita sudah bersusah payah mengajukan bisa nggak penonton Shoepolish dapat bonus diskon lebih gede. Dan kata mereka bisa ini buat kalian THR lebaran dari kita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dimas undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.